Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Lalu mengenai sifat, sifatnya adalah critical. Kita juga kenal ada critical legal study, bahkan sampai konstruktivisme. Nah ini tentu terkait apa? Terkait dengan paradigma ya secara umum yang kita pahami itu setidaknya ada paradigma mana kalau kita berpikir hukum progresif tentu bukan hanya paradigma positivisme atau post-positivisme, tapi bahkan sampai di sini paradigma yang kita usung untuk hukum progresif itu adalah critical constructivism atau sampai pada participatory paradigm. Itu ada 5 kalau kita mengenal, bukan hanya 4. Kalau Hubbard dan Lincoln yaitu ada 4, yaitu positivisme, post-positivisme, critical, yang keempat adalah constructivism. Nah sebenarnya ada paradigma yang kelima yaitu participatory paradigm. Itu yang diusung oleh Heron dan Reason sebagai tanggapan ketidaksetujuan terhadap atau apa ya istilahnya itu mencabar konstruktivisme dari Hubbard dan Lincoln. Jadi ada itu. Tapi paling tidak ada mulai dari critical, kemudian konstruktivisme dan participatory ini yang kita pakai sebagai paradigm dalam kita berpikir secara dari sisi hukum progresif. Ini mengenai face, mengenai wajahnya. Yang kedua, dari sisi spirit. Apa spirit hukum progresif? Spirit hukum progresif yang pertama adalah pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai. Jadi apa? Kita harus mau out of the box. Kalau berpikir kita itu masih seperti kacamata kuda, ya, kacamata kuda, ya nggak mungkin orang itu berpikir saja progresif, nggak mungkin. Apalagi kok sampai menerapkan hukum progresif. Makanya prinsip pembebasan di sini harus betul-betul menjadi spirit bagi pengkaji hukum progresif sampai pada penerap hukum progresif. Ketika spiritnya itu tidak mau out of the box, masih terkungkung namanya ya, masih terkungkung, caged, terkungkung atau terpenjara oleh peraturan hukum dalam pengertian pokoknya tadi ya, nah, pokoknya menggunakan kacamata kuda itu, maka seseorang tidak mungkin berpikir hingga bertindak secara penggunaan hukum progresif itu, secara progresif. Lalu yang kedua adalah pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saudara juga harus paham betul bahwa penegakan hukum kita itu kan kalau dari sisi normatif hanya kadang-kadang dimaknai hanya menegakkan peraturan. Ini harus kita bongkar, kita bebaskan pemikiran dari itu bahwa penegakan hukum itu tidak hanya menegakkan peraturan, tapi apa? Persoalan yang lebih luas lagi apa? Yaitu persoalan perilaku dan juga kita harus pada aspek pencapaian keadilan. Bukan hanya sembarang keadilan, tapi apa? Adalah keadilan yang substantif, yang tadi oleh Werner Minsky disebut sebagai perfect justice. Nah ini persoalan spirit. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai karakter. Apa karakter hukum progresif itu? Karakter hukum progresif yang pertama mengenai tujuan. Tujuan hukum progresif apa? Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sehingga memandang hukum sebagai proses yang menjadi atau law in the making. Kalau dalam pandangan legal positivism, seringkali kita mengatakan hukum itu berhenti, berakhir pada setelah peraturan itu dibuat. Nah, dalam pandangan hukum progresif tidak. Peraturan hanya sebagai salah satu. Sarana apa? Sarana hukum, sarana penegakan hukum. Karena masih ada apa?
ada penegak hukum, ada lembaga hukum, ada budaya hukum. Nggak bisa kita menafikan dari dua yang lain. Jadi peraturan oke, itu kita perhatikan, tetapi bagaimana penegak hukumnya, bagaimana struktur kelembagaannya, bagaimana kulturnya, baik kultur penegak hukum maupun kultur masyarakat pada umumnya. Maka kita juga mengenal ada internal legal culture, ada external legal culture. Internal legal culture itu adalah kultur hukum penegak hukum. Apa penegak hukum punya? Wah, punya, mereka punya kode etik, punya bagaimana cara ya. Cara-cara yang maksudnya terkait dengan kultur penegakan hukum. Misalnya apa itu, kulturnya sangat sifatnya komando, ya struktural. Nah, ini juga nanti berpengaruh dalam hal menegakkan hukum. Kalau kita nggak keluar dari situ, wah ini orang yang di PN akan selalu takut dengan orang yang di PT, takut lagi dengan yang di MA. Ya, akhirnya apa, yang di PN atau PT itu sekedar, pokoknya sesuai dengan peraturan begini tak putus, soal adil apa enggak, aku nggak urusan. Saya nggak mau urusan dengan itu. Kalau nggak merasa nggak adil, ya biar banding. Kalau dibanding diputus, sudah sesuai dengan peraturan ini, nggak adil, oh biar dia akan kasasi. Kalau kasasi nggak adil, merasa PK, udah sampai mentok. Kalau prinsipnya semacam itu, nah itu terjadi tadi. Dari si praktis kita menemukan penumpukan perkara. Bukan hanya di tingkat peradilan, maksudnya pengadilan, tapi mulai dari kepolisian ada penumpukan perkara yang bukan main. Nah ini kita mencoba untuk membebaskan dari kultur penegakan hukum yang sangat komandois, ya, istilahnya itu apa ya, sangat struktural. Nah artinya kita harus punya, penegak hukum itu punya spiritual quotient. Untuk apa? Untuk terbebas dengan cara-cara penegakan hukum yang lama. Artinya apa? Di situ sebenarnya kalau mau berhukum progresif, penegak hukum juga harus kreatif. Tadi di awal sudah saya singgung ya mengenai bagaimana penegak hukum itu bisa melakukan kreativitas dalam penegakan hukum. Ada diversi, ada restoratif justice, ada penegakan hukum itu di luar pengadilan bagaimana, ada semua cara-cara itu namanya kreativitas. Dan selagi seseorang itu punya kewenangan untuk itu, polisi berwenang ya untuk menyelesaikan itu, ada kewenangan yang didelegasikan, ada yang sifatnya mungkin atributif, ada mungkin, yang penting punya kewenangan itu, tidak di luar kewenangannya. Kalau di luar kewenangannya bukan diskresi, namanya penyalahgunaan kewenangan lah. Penyalahgunaan kewenangan itu ya kena masalah, namanya abuse of power itu nanti ya di undang-undang tentang administrasi tentang administrasi negara itu kita juga menemukan bagaimana nanti orang melakukan diskresi itu diatur juga. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap perubahan lokal, nasional dan global. Jadi tadi karena orang itu tidak seperti katak dalam tempurung, orang punya kreativitas, dia juga sounding, juga mendengar apa yang terjadi di masyarakat luas, bukan hanya nasional, lokal, nasional, tapi internasional. Perkembangannya bagaimana? Kita karakternya itu peka. Dunia sudah berubah, kita kok masih berkutat pada, misalnya kalau kita ini hukum katanya warisan kolonial, meskipun ya kita akui ya sebagian itu memang warisan itu, misalnya untuk KUHP, KUHPER ya, perdata itu kan masih warisan-warisan kolonial yang sudah kita adopsi, maksud saya kan. Memang sekarang menjadi hukum nasional kita, betul, tapi itu sebenarnya warisan. Di Belanda katanya yang hukum perdata itu sudah berubah berapa kali, kita masih sama. Hukum pidana juga begitu, kita masih relatif mempertahankan apa yang dulu terjadi. Nah, jadi kita tidak update dengan perkembangan global, akhirnya ya jadi masalah besar ketika nanti kita berhubungan dengan negara-negara yang lain. Apalagi sekarang ini kita dalam dunia yang maya, ya, kita disebut sebagai the borderless world. Jadi dunia yang tidak ada sekat-sekat batasan dengan adanya elektronik ya, informasi dan teknologi yang semakin cepat dan sangat maju. Lalu yang ketiga, menolak status quo. Ya, menolak status quo bila menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan
kepentingan rakyat sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan, maka dalam hal ini perlu namanya penafsiran progresif terhadap hukum. Jadi seperti bagaimana menangani korupsi misalnya ya. Nah, korupsi itu kan meskipun di undang-undang secara letterlux itu kita tidak menemukan bahwa korupsi itu sebagai extraordinary crime, tapi dalam praktek penegakan hukum itu kita menempatkan korupsi itu sebagai extraordinary crime. Nah, sehingga apa? Karena sebagai extraordinary crime, maka langkah-langkah penegakan hukumnya juga harus extraordinary. Kenapa? Karena cara-cara biasa tidak mampu untuk menyelesaikan kasus korupsi. Atau dulu ya ketika KPK itu muncul kan berarti apa? KPK muncul sebagai bentuk protes itu sebenarnya. Sebagai bentuk protes terhadap apa? Penanganan tindak pidana korupsi yang selama itu terjadi. Wah, ini ditangani polisi, tangani jaksa, dengan hakim, dengan pengadilan biasa, kok nggak efektif ini? Kok malah semakin banyak, semakin kualitasnya semakin tinggi. Maka waktu itu muncul apa? Undang-undang KPK. Kalau nggak salah tahun 2002 sudah muncul undang-undang KPK untuk apa? Menangani secara spesialis. Atau bisa dikatakan undang-undang KPK itu ya progresif. Untuk apa? Sebagai cara yang spesialis terhadap cara-cara umum yang selama ini dilakukan penegakan hukum di bidang korupsi. Maka bisa dikatakan juga itu undang-undang KPK itu adalah lex spesialis dalam penanganan korupsi dari apa yang sudah diatur dalam KUHP. Nah, ini jadi penafsiran hukum ini harus juga secara progresif, tidak hanya normatif ya, dogmatika, tapi progresif dalam arti ini kita harus memperhatikan sifat, karakter ya, konteks bagaimana suatu tindak pidana itu dianggap atau kemudian ditangani. Ini mengenai karakter, jadi tujuannya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Nah, maka ini kebahagiaan manusia juga harus kita perhatikan bagaimana misalnya negara itu membahagiakan rakyatnya. Peka terhadap perkembangan global, nasional dan global, kemudian menolak status quo ketika itu justru menimbulkan suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat dengan apa? Melakukan penafsiran hukum secara progresif. Itu mengenai wajah, spirit, dan karakter hukum progresif. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara, yaitu mengenai prinsip-prinsip pokok dalam disebut dengan rule breaking. Rule breaking itu sebenarnya tadi lebih khusus lagi untuk ke yang disebut dengan pembebasan tadi, rule breaking. Atau juga disebut namanya breakthrough, terobosan, menerobos. Nah, untuk apa rule breaking itu dilakukan? Tadi saya katakan ini sebagai sarana untuk pembebasan. Kalau tidak ada rule breaking, hanya sesuai dengan kacamata kuda tadi, apa yang tertera di situ ya habis. Kita nggak akan melakukan penegakan hukum progresif. Berteori saja nggak mungkin, apalagi nggak melakukan penegakan hukum progresif. Nah, ada 3 prinsip dalam rule breaking itu. Yang pertama adalah penggunaan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Untuk apa? Untuk tidak terkekang dengan cara-cara lama. Ketika apa? Cara-cara lama itu justru menghadirkan ketidakadilan. Ini prinsip rule breaking yang pertama, yaitu kita melakukan terobosan atau kita melakukan lompatan terhadap hukum. Nah, apakah lalu dikatakan, loh kalau begitu hukum progresif itu mengajarkan untuk tidak taat pada hukum? Bukan. Ini kita lakukan lompatan
atau terobosan ketika penggunaan hukum atau peraturan perundang-undangan itu justru menimbulkan ketidakadilan. Ya contohnya tadi saya katakan untuk persoalan ngasak itu. Nah kalau orang ngasak kemudian dihukum, wah ini berapa banyak yang masuk penjara. Padahal di situ ngasak itu tidak merupakan perbuatan tercela. Pemilik lahan, pemilik sawah tidak merasa juga dirugikan. Itu untuk bisa jadi dari sisi kepedulian sosial, ini orang miskin, ya sudahlah biar mengambil sisa-sisa, toh itu sisa-sisa yang lebih banyak kan dia ambil, wah sudahlah ini kita anggap sedekah, itu bisa jadi. Tapi ketika kita misalnya, wah kalau begitu hukum progresif anti undang-undang, misalnya berpikir begitu, tidak. Kita tidak anti undang-undang, tetap kita perhatikan undang-undang, tapi gitu, ketika penerapan undang-undang itu justru menimbulkan ketidakadilan, maka kita butuh terobosan. Kalau kita nerobos, bisa jadi memang kita tidak menggunakan undang-undang itu. Atau kita menidurkan namanya, kita menidurkan. Jadi istilahnya itu ya dalam bahasa Belanda, slaapreglement. Jadi peraturan-peraturan hukum yang ditidurkan, yang tidur, memang sengaja ditidurkan. Atau istilahnya juga ada legal dormancy, diasramakan, tidak dibangunkan, ditidurkan sama. Kenapa? Karena ketika itu justru ditegakkan, diterapkan, menimbulkan ketidakadilan. Nah di sini apa? Tadi saya katakan inilah pentingnya penggunaan kecerdasan spiritual apa? Kreatif. Penegak hukum harus kreatif. Selama tadi ya saya katakan itu dalam kewenangannya, mungkin di situ memang ada diskresi dan tidak dalam rangka memperuntungkan diri sendiri, kelompok atau yang lain. Nah ini jadi kalau tidak ada itu, wah bubar kita. Nggak mungkin lah, maksudnya hukum progresif nggak bisa kita tegakkan. Maka nanti atau dalam hal ini perlu saya tegaskan di sini ya. Nanti syarat utama untuk bisa berpikir bahkan sampai menerapkan hukum progresif itu ada dua. Yang pertama adalah braveness. Ini menyangkut tadi. Berani nggak orang itu menggunakan untuk melakukan lompatan atau rule breaking? Berani enggak? Kalau nggak ada keberanian, no way. Yang kedua adalah persoalan vigilante. Apa itu? Jiwa mujahid. Dalam bahasa Islam itu, mujahid apa? Pejuang kebenaran dan keadilan. Kalau dua hal itu, dia tidak punya braveness, tidak punya vigilante, jiwa pejuang, pembela kebenaran dan keadilan, omong kosong. Tidak mungkin dia akan berpikir progresif saja, tidak, apalagi sampai pada menegakkan hukum progresif itu. Jadi, kembali ke rule breaking, yang pertama, apa tadi? Yaitu penggunaan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient untuk tidak terkekang dengan peraturan hukum ketika itu diterapkan justru menghadirkan ketidakadilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengutamaan penggunaan makna yang lebih dalam. Atau saya sebut di sini adalah deep interpretation. Penggunaan ini menjadi ukuran baru. Misalnya ini adalah social meaning, jadi makna sosial, kontekstual. Lalu apa? Penggunaan hermeneutika hukum. Kita menafsirkan hukum untuk mencari hikmahnya bagaimana, tidak penafsiran yang gramatikal. Kalau hanya penafsiran gramatikal atau taruhlah kita tidak melakukan penafsiran yang lebih bermanfaat, ya lebih menguntungkan orang dalam pengertian itu penyelamatan orang, mengutamakan keadilan. Ini kita percuma. Kalau tidak kita mengutamakan itu, maka penafsiran kita dalam menegakkan hukum itu tidak boleh juga hanya dari sisi gramatikal, hanya dari sisi tekstual. Tidak boleh, tapi harus lebih mendalam. Supaya apa? Kita bisa memahami hukum
kemudian juga lalu bisa menerapkan dengan baik. Tujuan utamanya tadi saya katakan untuk pencapaian substantive justice, untuk mencapai keadilan yang substantif, bukan hanya prosedural. Itu dengan cara apa? Deep interpretation. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, wah itu kalau tidak melakukan deep interpretation, ya putusan-putusan dia hanya, ya mungkin hanya putusan ecek-ecek seperti peradilan di bawahnya. MK misalnya, bagaimana MK itu sebagai penjaga konstitusi dan penjaga ideologi. Constitution Guardian atau juga ideology guardian. Kalau tidak melakukan penggunaan pemaknaan yang lebih dalam ini. Jadi misalnya dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya tekstual. Kalau tekstual apa gunanya? Dia harus kontekstual, bahkan apa dari sisi filosofi. Misalnya dari sisi moral. Maka ada bagaimana sih orang menafsirkan hukum itu secara moral. Bagaimana membaca hukum dengan moral. Nah itu kan penafsiran yang more, ya, lebih dalam. Atau istilahnya itu kalau membaca konstitusi dengan moral adalah moral reading on constitution. Membaca konstitusi juga jangan hanya dari aspek teks, tapi moralitas, apa yang dulu melatar belakangnya, apa filosofinya. Ini hakim-hakim MK harus paham betul. Sehingga apa? Ketika judicial review terhadap undang-undang, terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul memperhatikan bukan hanya aspek teks, tetapi aspek di luar teks, atau di sini adalah pemaknaan yang lebih dalam, misalnya dari sisi moral. Nah itu yang kita sebut dengan moral reading on constitution di situ. Kemudian yang ketiga adalah hukum dijalankan tidak dengan logika saja, melainkan dengan juga rasa. Apa mungkin kok menggunakan hukum kok dengan rasa? Ini persoalan hati nurani. Maka bagaimana menegakkan hukum itu dengan hati nurani? Tidak hanya dengan logika toh. Ada contoh misalnya di situ termasuk compassion, ya, termasuk keterlibatan. Misalnya waktu Bismar Siregar ya menghukum seorang pemuda yang menodai seorang gadis dengan janji untuk dikawini, ternyata tidak dikawini, dalam arti dinikahi. Kondisi muda-mudi, laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama dewasa, tidak anak-anak, jadi tidak ada pencabulan. Sama-sama dewasa, tidak ada pemaksaan, tidak ada perkosaan, dilakukan juga bukan di tempat yang umum, di depan orang umum, enggak. Kira-kira kalau menggunakan hukum nasional kita, mau dijerat dengan pasal berapa? Pasal perzinahan? Tidak mungkin. Terus mau dengan pasal apa? Wah, ketika dihadapkan dengan kasus semacam itu, Bismar apa yang ditanya? Rasa. Apa itu? Hati nurani. Dia bertanya pada dirinya, apakah seorang pemuda dengan bujuk rayunya ini, kemudian ada seorang gadis yang dia cintai dan juga mencintainya, kemudian menyerahkan begitu saja kegadisannya itu, tetapi kemudian dia mengingkari janjinya untuk menikahi, itu adalah pemuda yang baik. Apa jawaban Bismar? Jahat betul ini pemuda. Nah, ini apa? Ini kalau dari sisi hukum peraturan, oh Bismar sudah khatam KUHP, dicari apa? Gak bisa ketemu untuk menjerat atau memidana atau menghukum pemuda yang sudah dewasa, berhubungan dengan orang wanita yang sudah dewasa, tidak terikat perkawinan, kan itu. Nah, bebas. KUHP kita tidak menjangkau di situ dan tidak ada pemaksaan. Tapi Bismar itu dengan dari sisi rasa, dari sisi kepedulian, bahkan keterlibatan. Ketika misalnya saya itu misalnya punya anak, seorang anak perempuan, kalau digituin
oleh seorang pemuda, gimana pikiranmu, di mana rasaku, di mana, wah, itulah yang kemudian menimbulkan apa? Mengutamakan juga rasa, kepedulian dan keterlibatan. Mosok berhukum kok dengan rasa? Nah, inilah bedanya. Bedanya hukum progresif dengan hukum yang tadi saya katakan mekanikal, mekanistik, deterministik. Hukum progresif menautkan itu. Salah apa benar? Kalau kita maunya tujuannya adalah keadilan substantif, ya tidak salah. Tapi kalau dihitung dari orang yang normatif logistik, ngomong orang menghukum kok pakai rasa. Emang kita itu manusia kok. Hakimnya manusia, yang diadili ya manusia. Masa kita mau menafikan rasa? Jadi peradilan itu bersifat mekanistik dan juga bersifat deterministik. Seperti mesin otomat. Ini ada kasus, pencet tombol, cekrek, nah, keluar berapa? Sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mau begitu? Tentu kita tidak. Dalam perspektif hukum progresif tidak boleh. Berhukum hanya secara deterministik dan mekanistik. Nah lalu apa? Bismarck Siregar mencari, tadi menyatakan, oh jahat betul ini orang. Wah, lalu, nah beliau itu melakukan analogi. Nah sekarang banyak orang yang berpikir nggak boleh itu ada analogi dalam hukum pidana. Ya, terserah itu pemikirannya begitu. Tapi ini upaya Bismarck Siregar untuk apa? Untuk menghukum orang yang memang jahat, yang seharusnya dihukum. Tapi hukum nasional kita nggak menjangkau. Akhirnya Bismarck mencari-cari ini bisa dijerat dengan pasal opo, ya? Dicari pasal apa? Ketemulah pasal 378 itu mengenai penipuan. Nah kalau saudara lihat penipuan itu barang. Lalu apa? Dari kreativitasnya itu Bismarck menemukan apa ini? Itu kejadiannya kalau nggak salah di Bukit Tinggi. Jadi sana itu namanya barang itu termasuk kehormatan. Kehormatan harus dipertahankan. Nah, masuk kehormatan apa? Itu dalam tanda kutip kemaluan perempuan itu dianggap sebagai sebuah kehormatan, sebagai benda, bando, yang harus apa? Juga dijaga kehormatannya. Tapi oleh Bismarck dikatakan itu juga barang. Dalam tanda kutip lah ya, bukan kita merendahkan ini, enggak, tapi ini kan dalam rangka untuk bicarane itu bisa orang yang melakukan kejahatan atau tidak menghormati dalam tanda kutip barang itu bisa dijerat, dihukum. Nah, kemudian dengan menggunakan cara itu, maka dijeratlah pemuda ini dengan apa? Pasal penipuan. Kalau pasal penipuan, barang siapa dengan bujuk rayu bla 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 sehingga orang lain menyerahkan barangnya untuk dinikmati, maka dia akan dipidana. 378. Tapi, nah ini jadi masalah besar itu di sini. Maunya Bismarck dengan menggunakan rasa kepedulian dan compassion-nya itu terhadap orang yang lemah itu tinggi, tapi ternyata hakim di atasnya berpikirnya normatif, gitu loh. Nah, ketika berpikir normatif tidak hanya menggunakan rule and logic, Anda bisa bayangin bubar itu. Tidak bisa dijerat, ya dibebaskan. Nah, maka sampai sekarang pun kalau ada orang suka, sama-sama dewasa, tidak terikat perkawinan, lambok satu hari mau melakukan perbuatan itu 27, 27 kali, ya enggak ada hukum yang bisa menjerat sampai sekarang. Itu tidak bisa kita maknai pencabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada, bebas. Anda mau begitu? Nah itu kan ya terserah Anda. Tapi yang jelas kalau dari sisi hukum nasional memang tidak ada ketentuan yang bisa menjerat orang yang suka, sama-sama dewasa, tidak terikat perkawinan, tidak ada pemaksaan, lalu bisa dijerat dengan hukum nasional. Taruhlah kita dengan menggunakan KUHP yang sekarang. Kalau yang di RUU itu sudah mulai dirumuskan bagaimana itu termasuk masalah perzinahan. Nah itu
sebenarnya ada perkembangan yang cukup baik. Kalau ya sayangnya RUU yang sudah lama itu ya sudah berapa puluh tahun ya, sampai sekarang masih belum berhasil kita sahkan menjadi undang-undang.